sebelum ke Java Networking, kita perlu tahu sedikit tentang apa sih itu networking. Networking itu secara sederhana itu bisa kita katakan adalah sebuah praktek menghubungkan dua atau lebih device bersama-sama yang tujuannya untuk sharing data ataupun resource yang lainnya dalam sebuah jaringan. Yang dimana di sini untuk menghubungkan device antar device dalam sebuah jaringan itu kita memerlukan protokol ataupun aplikasi. Yang dimana di sini protokol yang umum digunakan itu ada dua, yaitu adalah TCP dan juga protokol UDP. Pada Java, utamanya pada Java 2 SE atau Java 2 Standard Edition, itu sudah disediakan sebuah paket, yaitu adalah paket java.net, yang dimana paket tersebut itu berisi kelas, interface, dan juga API yang berjalan pada dua level, yaitu ada pada level rendah, di mana level rendah ini ada socket, server socket, dan juga datagram socket. Dan untuk level tingginya itu ada kelas URL dan juga kelas URL connection. Di sini J2SE juga sudah mendukung protokol TCP dan juga UDP. Di mana protokol TCP dan UDP ini berjalan pada layer 4 atau layer transfer layer. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan coding atau penulisan program untuk bagian layer transfer 4 ke bawah atau transmission oriented layer. Kita hanya perlu menulis program pada bagian application layernya saja, atau application oriented layer, yaitu ada application layer, presentation layer, dan juga session layer. Yang kemudian ada Java Networking. Di sini dengan Java Networking sendiri itu memungkinkan kita untuk membuat program yang bisa dijalankan dari berbagai device berbeda dan bisa saling berkomunikasi dengan hubungan dalam satu jaringan. Tiap mesin atau proses yang ingin berkomunikasi dalam sebuah jaringan itu membutuhkan sebuah soket. Apa sih soket itu? Soket itu bisa dikatakan sebagai terminal atau titik komunikasi dari lalu lintas komunikasi antar mesin dalam atau proses dalam sebuah jaringan. Setiap mesin yang ingin berinterkoneksi atau berkomunikasi harus memiliki soket masing-masing untuk tiap mesin itu. Soket sendiri itu adalah sebuah alamat unik yang terdiri dari IP address dan juga nomor port. Contohnya di sini ada IP address 192.168.1.0 dengan port 8000. Paket java.net. Di sini dari paket java.net sendiri sudah disediakan API untuk tipe koneksi seperti koneksi oriented atau TCP atau biasa disebut Transmission Control Protocol, yang dimana connection oriented ini menggunakan socket, kelas socket dan juga kelas server socket untuk bagian server dan juga kelas socket untuk bagian client. Dan kemudian ada tipe koneksi connectionless, yang dimana itu adalah UDP atau User Datagram Protocol. Di sini UDP menggunakan kelas datagram socket. Masuk ke protokol yang pertama, di sini ada protokol TCP. Dikatakan TCP ini adalah protokol yang reliable dan untuk melakukan sebuah interkoneksi atau komunikasi data, TCP ini harus ada pembangunan koneksi terlebih dahulu atau biasa disebut dengan three-way handshake untuk memulai komunikasinya. Proses three-way handshake ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini yang sebelah kiri. Itu pertama diawali dari server yang menyiapkan sebuah koneksi, kemudian melakukan listen. Kemudian ada klien melakukan connect, mengirimkan connect ke server. Kemudian server mengaccept, kemudian memberikan return bahwa return sebuah acknowledge number, connect return. Kemudian
klien akan membalas lagi dengan acknowledge segment dengan data yang akan dikirimkan. Kemudian server akan mengaccept dari data yang dikirimkan oleh klien tadi. Pada TCP ini, data yang dikirim akan dipecah menjadi beberapa bagian, yaitu disebut segmen. Segmen ini dipecahnya sesuai dengan MTU masing-masing media yang kita gunakan. MTU sendiri itu adalah maximum transmission unit atau batas maksimal yang bisa ditransmisikan dari media yang kita gunakan, seperti media wireless, LAN, ataupun fiber. Itu memiliki MTU masing-masing. Setiap segmen data yang dipecah dari TCP tadi itu akan diberi nomor urut atau sequence number, yang dimana di sini akan memudahkan dalam proses pengurutan kembali ketika proses sudah selesai dan penerima bisa melakukan proses pengurutan data kembali. Dan juga selain itu juga bisa untuk memberikan acknowledge kepada pengirim bahwa data pada sequence number tertentu telah hilang, sehingga pengirim itu bisa mengirim ulang data pada sequence number tadi. Maka dari itu TCP ini dikatakan reliable. Dan juga pada setiap komunikasi yang dilakukan itu akan selalu mengirimkan acknowledge number kepada pengirimnya. Tetapi di sini dari kelebihan-kelebihan tadi, meskipun dikatakan handal, karena acknowledge number ini bisa juga membuat overheat traffic jaringan, karena ketika ada data yang hilang, itu akan menyebabkan acknowledge number yang tidak sampai, kemudian menyebabkan request timeout, yang dimana itu menyebabkan overhead untuk jaringan. Whenever a computer wants to communicate with another computer, the communication between those two computers needs to be good and reliable so it can guarantee that the data is received correctly. For example, when you want to view a web page or download a file or look at an email, you'd expect to view the web page intact and in order with nothing missing. Or if you're downloading a file, you would want the entire file and not just a part of the file. Because if data is missing or out of order, then it wouldn't be of any benefit to you. So this is where TCP comes in. TCP stands for Transmission Control Protocol, and this is one of the main protocols used in a TCP IP network. And TCP is what is used to guarantee that all the data is received and in order. Because without TCP, then some of the data could be missing or out of order. Because if you view a web page without TCP, your web page could be all messed up. The images could be missing, or the text could be backwards and out of order. Or if you download a file, then you might not get the entire file, or you could get the file out of order, which would render the file useless. So again, this is where TCP comes in. Now, TCP is a connection-oriented protocol, which basically means that it must first acknowledge a session between the two computers that are communicating. So the two computers verify a connection before any communication takes place. And it does this by using a three-way handshake. So the first step is that a computer will send a message called a SYN, S-Y-N. Then the receiving computer will send back an acknowledgement message telling the sender that it has received the message. And then finally the sender computer sends another acknowledgement message back to the receiver. And then once this has taken place, data can be delivered. Another important thing to remember about TCP is that it guarantees the delivery of the data. So if a data packet goes astray and doesn't arrive, then TCP will resend it.
We are going to see how to transfer a file using Java in TCP. In this program, we are sending a file from a server to a client. So just first we will write a server program here. Inside server program, we are including two libraries. First is the java.io, which is used for input output functions, and net is used for basic network functions. We will write a code inside a main function here. We are including exception handling because it may give exceptions such as the port number is already booked. So always include the socket programming code inside a exception handling. First, inside a client, before sending a file, we should create a connection between a client and a server. So for creating a connection, we are using a socket. What does a socket do? This socket is used as an end-to-end connection between a client and the server. So first we will create a socket class in client. The socket consists of two parameters. First is the localhost, as the server and the client is in the same machine, and the second is the port number. We can use any port number from 1024 to 65535. Then we will move on to the server for accepting the connection, socket connection. So inside a server, we will use server socket class. What does a server socket class does is it is used to accept the connection of the socket from the client. The server socket takes one parameter, which is a port number, which should be same as that of a client. After creating a server socket class, we need to accept the connection. So we will use the socket class to accept the connection. Now, for sending a file, the first thing we need to do was connection. After building a connection, now we need to read a file from the folder where a file is located. So for reading a file, we will use a file and input stream class. The file input stream parameter consists of a file where it is located. So I have made a text file inside a F folder. The text file name is rolly.txt. You can have a look at the text file. You can see inside F folder I have created a text file rolly.txt. Reading a file, we will use read method. Before using a read method, first we will declare a byte array. The byte array is just used to include the size of the file. As we don't know the size of the file, we will take a random size. In this I am taking 2002. You can take any size. After creating a byte array, now we will use the read method to read the file. So far.read. As you can see, the read method consists of three parameters. First will be the byte and the second and third will be int. So what it does is it tells the read method tells to start reading the file from 0, that is from the start, to the end, that is the length of the file. So it will read the file from start to the end and store it into a new variable which is b. Now after reading a file, we need to convert the file into a stream so that we can send it to the client. So for converting into a stream, we will use an output stream class. Inside the output stream class, we will use a socket object, that is sr.getOutputStream, which will convert the streams and it will send it to the client. So after reading the file inside the b variable, now we will send it using output os.write method. So we need to include the same parameter as we have included in read method. The os.write method will send a b variable which has been read from. It will send from 0, that is from the starting to the end. That means we will send the whole file
using the output stream class. I will tell you the overview of what I have done in the server program. First, using the server socket class, I have accepted the connection from the socket which has been from the client. After accepting the socket, I am reading a file from a folder where my text file is located. After reading the whole file inside a byte variable b, I am using an output stream which is used to convert my read file into a stream format, and then I am sending it into a client. The stream which has been sent from the server need to be captured into client, so we will use a input stream method. The input stream class will capture the streams which has been sent by the server, so we will use a socket object to get the input stream. The sr.getInputStream will be used to do this. After capturing the stream using the getInputStream method, now we need to create a file inside a desired folder. So we will use a file output stream class. The file output stream class will create a new file inside. I will create a new file inside, let's say, G folder. We can name the file with the same, we can name the text file with the same name, or we can name it with different as you want. So I'm storing the file with ttt name.txt. Now after creating a file, now we will read a stream using a input stream object, that is is dot. The is.read method will capture the streams. It consists of same three parameters. Before capturing, we need to declare a new byte array variable. As we don't know the size of the file, we will include any size. Now inside the read method, let's write first a byte which is b. Then we need to read the whole file, so we will start from 0 till the end of the file. After reading the input stream, now we will write it inside the file. So the fr.write method is used. We need to write the file from starting to the end, that is b.length. Now I will tell you the overview of what I have done in the client program. First, I have created a socket. Then using an input stream method, I have read the stream which has been sent from the server. After reading the stream into a byte variable b, I have used the file output stream method to create a new file, and using the write method, I have just write the whole content into a file. First server, then client. I am getting an error. Oh, I am not included a colon. Sorry. Now let's run the program again. First server, then client. Before running the program, client program, I will show you inside a G folder. As you can see, inside the G folder there is no text file named ttt. So just run the program. Let's see if the file has been transferred to the G folder. I will refresh it. As you can see, there is a G folder. It contains some content which is same as that of F folder in rolly.txt. Masuk ke protokol kedua. Di sini ada protokol UDP atau User Datagram Protocol. UDP di sini kebalikan dari TCP, dikatakan dia bukan protokol yang reliable atau unreliable, tidak handal. Kemudian untuk melakukan interkoneksi atau komunikasi itu tidak diperlukan connection establishment atau pembangunan koneksi. Kemudian karena tidak ada pembangunan koneksi, jadi kita itu dalam pengiriman datanya, setiap datanya itu akan harus menyisipkan juga alamat dari tujuan paket kita itu akan dikirim kemana.
setiap kita mengirimkan paket, kita juga harus menyisipkan data alamat tujuan itu. Pada UDP sendiri di sini menggunakan datagram paket untuk pengiriman data, dan untuk soketnya itu untuk sisi server dan klien itu sama-sama menggunakan datagram soket. Karena di sini UDP itu tidak membangun sebuah koneksi atau tidak terjadi connection oriented, di sini juga di UDP ini dikatakan tidak handal, itu juga karena di UDP ini tidak ada mekanisme untuk mengecek apakah data yang dikirimkan itu sudah sampai atau hilang. Jadi jika ada data yang hilang, itu sudah menjadi resiko penggunaan dari UDP sendiri. Tetapi dari kelemahan ini juga mempunyai kelebihan dari UDP, yaitu tidak membuat padat traffic dari jaringan yang kita gunakan. Now, UDP is very similar to TCP. UDP is also for sending and receiving data, but the main difference is that UDP is connectionless, which means that it does not establish a session and it does not guarantee data delivery. So when a computer sends their data, it doesn't really care if the data is received at the other end. And that's why UDP is known as the fire and forget protocol, because it sends data and it doesn't really care what happens to it, as this demonstration will show. Another point to remember is because of the less overhead that's involved of not guaranteeing data delivery, UDP is faster than TCP.
Kemudian masuk ke Java Init Address. Java Init Address sendiri merupakan sebuah kelas yang mempresentasikan IP address. Di sini bisa mewakili IP version 4 yang berukuran 32 bit dan juga IP version 6 yang berukuran 128 bit dengan menggunakan superclass init 6 address untuk IP version 6 dan init 4 address untuk IP version 4. Kelas java.net.init address ini menyediakan metode untuk mendapatkan nomor IP dari sebuah hostname. Maksudnya di sini kita bisa mendapatkan nomor IP dari sebuah host dengan memasukkan hostname-nya saja. Seperti contohnya kita memasukkan www.google.com, kemudian kita bisa mendapatkan nomor IP-nya dengan menggunakan metode yang sudah disediakan dari init address ini sendiri. Pada kelas init address ini tidak punya konstruktor. Jadi untuk menggunakannya kita bisa menggunakan metode statis yang mengembalikan instan kelas init address. Dan kita tidak perlu melakukan instansiasi untuk init address ini, bisa langsung kita gunakan. Metode-metode pada java.net.init address. Di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa metode-metode yang biasanya kita gunakan seperti metode getAddress, getHostAddress, getHostName, getCanonical hostname, getToString, kemudian ada getByName dengan parameter hostString, string berupa host berupa string, kemudian ada metode getLocalHost, yang dimana di sini akan kita bahas nanti pada demo aplikasi yang sudah pernah kita buat aja. Kita akan coba demokan penggunaannya. Di sini juga ada metode-metode java.net.init address yang dimana ini masih jarang kita buat atau jarang kita gunakan karena di sini merupakan untuk multicast. Kemudian masuk ke Java URL Processing. URL sendiri merupakan singkatan dari Uniform Resource Locator. Kelas URL merupakan gateway atau gerbang untuk menuju ke resource yang ada pada internet. Bisa mempresentasikan resource pada World Wide Web. Resource di sini dapat menunjuk ke file atau direktori sederhana, atau dapat pula merujuk ke objek yang lebih rumit seperti query ke database atau mesin pencarian. Contoh URL sederhana. Di sini contohnya itu seperti https://www.pens.ac.id/visi-misi. Di sini komponen dari URL itu terbangun dari satu. Yang pertama ada protokol, itu seperti HTTP, HTTPS atau FTP ataupun bisa yang lainnya. Kemudian ada hostname, setelah protokol diikuti dengan hostname atau authority. Kemudian setelah hostname diikuti dengan nama file atau path dari file. Kemudian terdiri lagi dari nomor port. Nah, di sini nomor port ini bisa ditulis atau tidak. Jika tidak ditulis, itu berarti menggunakan port default dari protokol yang digunakan. Seperti pada contoh sebelumnya, pada www.pens.ac.id itu di situ tidak dituliskan portnya, berarti di situ menggunakan port 443 karena HTTPS sendiri port defaultnya adalah 443. Pada kelas URL di sini memiliki beberapa konstruktor, antara lain adalah sebagai berikut: URL dengan parameter string alamat, kemudian konstruktor URL dengan parameter string protokol, string host, dan juga string file. Kemudian ada URL dengan parameter string protokol, string host, integer port, dan juga string file, dan lain sebagainya seperti ini. Nanti kita coba lakukan uji cobanya di percobaan pada program saja. Kita demokan saja cara penggunaannya. Kemudian di sini juga ada metode yang disediakan juga, bisa kita lihat di sini ada juga toString,
Itu seperti pada kelas manapun, toString sini untuk mengubah menjadi string, memberikan return menjadi string. Kemudian ada get authority, get path, get query, get host, get file, get ref, get port, get default port, get protocol, dan lain sebagainya. Nanti kita coba di bagian demo programnya saja. Ya, di sini saya ingin mendemokan sedikit program sederhana tentang implementasi dari kelas yang ada pada paket java.net.initAddress dan juga java.net.url juga. Nah, di sini untuk paket initAddress di sini untuk menggunakannya itu kita tidak perlu melakukan instansiasi. Kita itu bisa langsung saja menggunakan metode statik yang sudah ada, bisa langsung menggunakan metode statik yang sudah ada pada paket tersebut, pada paket kelas tersebut, yang dimana di sini bisa lihat pada contoh ini untuk URL-nya itu berupa string, kita bisa isikan menjadi localhost, dan kemudian kita buat satu variabel objek IP1 dengan tipe init address yang kemudian isinya adalah akan diassign oleh init for address, yang artinya adalah superclass dari IP version 4. Kemudian dengan metode getByName. GetByName di sini memerlukan parameter berupa string. Maka dari itu tadi kita mengisikan URL ini adalah string. Yang di sini akan mereturn nilai init address IP address dari localhost sendiri ini ke dalam variabel atau objek IP1 ini. Kemudian untuk yang kedua di sini, untuk objek IP2 di sini akan diassign oleh superclass initAddress, kemudian dengan metode getByAddress. Nah, di sini untuk metode getByAddress di sini membutuhkan parameter berupa array. Jadi di sini kita buat array addr yang diisikan dengan isi dengan 127.0.0.1 yang merupakan IP dari localhost. Kemudian kita jadikan parameter di sini. Kemudian ketika kita ingin tampilkan untuk addressnya itu, karena awalnya IP1 ini adalah bentuknya init address, seharusnya kita harus mengubahnya menjadi string dulu hingga menggunakan metode menjadi array.toString dengan parameter ip1.getAddress yang ada di sini. Metodenya .getAddress itu akan mereturn array. Jadi kita perlu mengubahnya menjadi string dulu untuk bisa menampilkannya di sini. Bisa dilihat pada tampilannya di sini memang benar itu adalah array. Jadi untuk bisa langsung di print di sistem outprintln sini kita perlu merubahnya dengan metode toString. Sini juga ada ip1.getHostAddress, any local address, dan yang lain sebagainya. Dan hasilnya itu seperti ini. Dan untuk yang kedua, di sini untuk contohnya untuk penggunaan kelas initAddress itu sama seperti tadi, kita mendefinisikan dua variabel, pertama string dan juga array yang berupa byte, array of byte. Di sini untuk string URL itu kita isikan localhost, dan untuk array of byte-nya kita isikan dengan alamat localhost-nya, alamat IP-nya. Sama seperti tadi. Nah, di sini jika kita jalankan akan menghasilkan hasil seperti ini. Di sini juga sama seperti tadi, ada contoh penggunaan getByName dari URL tadi, sama seperti tadi. Dan untuk ini ada juga metode untuk
mengambil semua hostnya dari sebuah hostname yang sudah kita dapatkan. Di sini string hostname itu adalah IP get hostname yang ada pada ini adalah localhost. Di sini jika kita menggunakan metode get all by name itu maka akan mereturn lebih dari satu IP atau init address, yaitu adalah ada dua, ada IP version 4 dan IP version 6 nya, sehingga ketika kita print untuk IP version 4 itu berada pada indeks ke-0 dan IP version 6 nya ada pada indeks 1. Bisa kita lihat untuk IP version 6 dari localhost itu 127.0.0.1 itu akan berubah menjadi seperti ini 0, karena itu bentuknya adalah 128 bit, dapat dituliskan seperti itu. Dan untuk IP version 4 sama seperti biasanya, yaitu 127.0.0.1. Nah, untuk di sini untuk penggunaan contoh implementasi dari paket java.net.url, di sini saya akan coba untuk membuat sebuah program yang bisa untuk membaca file resource txt yang ada pada web gaya.cs.umas.edu di sini. Untuk dapat membacanya kita perlu mengkopikan URL yang ada URL-nya, kemudian kita masukkan ke dalam programnya. Ini kita buat kelas baru. Untuk pertama kita importkan dulu package-nya. Kemudian supaya kelas ini bisa langsung kita eksekusi atau kita jalankan, kita buat saja satu metode ya, static di dalamnya, method main. Kemudian kita buat objek URL dengan tipe URL, dan kemudian kita instansiasikan dengan konstruktor satu parameter, yaitu parameternya adalah URL yang kita ambil dari web gaya tadi. Kemudian kita bisa berikan ini, bisa metode ini melemparkan clause malform URL exception, atau kita bisa buat dengan try and catch untuk sesi program yang ada di sini. Kemudian setelah URL sudah kita instansiasikan, kita kemudian buat URL connection-nya. URL open connection. Setelah sudah terbuka open connection-nya, kita tambahkan lagi setelah itu kita lakukan pembacaan dengan menggunakan input stream. Kita simpan dengan nama objek is. Mengambil input stream yang ada pada URL koneksi tadi. Kemudian kita lakukan pembacaan filenya, yaitu dengan menggunakan perulangan while i itu di-assign dengan read data dari input stream tadi tidak sama dengan -1, atau indeks arraynya sudah -1, atau semua datanya belum habis, itu akan melakukan perulangan ini. Kemudian kita lakukan system out println untuk menampilkan langsung pada sini, pada terminal NetBeans ini. Kita tampilkan i dan kita casting menjadi bentuk char. Setelah selesai, kita bisa langsung jalankan.
Karena di sini saya menggunakan sistem outprintln, maka setiap char akan langsung dilakukan enter untuk tiap barisnya. Kita ubah saja supaya nanti tidak terlalu lama. Kita ubah menjadi seperti ini supaya seperti aslinya. Nah, di sini sudah berhasil. Bisa kita lihat di sini bahwa resource yang ada itu bisa kita masukkan pada aplikasi program sederhana yang kita buat ini. Resource yang ada pada website gaya.cs.umas.edu sini sama. Kemudian kita coba untuk melakukan pembacaan dari URL yang sudah kita buat barusan. Bisa dengan kita buat kelas baru lagi. Nah, seperti tadi kita buat metode min untuk supaya bisa langsung dijalankan. Kita masukkan lagi URL. Kita buat objeknya. Kita import, jangan lupa paketnya supaya bisa digunakan. Nah, di sini kita ingin tahu misalkan protokol yang digunakan dari URL tersebut. Kita bisa dengan menggunakan url.get protokol. Kita tampilkan saja langsung. Kemudian bisa kita jalankan juga, kita tanyakan hostname-nya apa. Bisa juga nomor portnya. Juga nomor port defaultnya. Nomor padnya, lokasi padnya, lokasi filenya ada dari URL tersebut dan lain sebagainya. Sekarang kita coba dulu jalankan, akan menghasilkan tampilan seperti apa. Nah, di sini untuk protokol sendiri itu akan mereturn dari protokol yang digunakan oleh Gaya itu sendiri, yang dimana protokolnya adalah HTTP. Jadi benar di sini akan mereturn dan mencetak HTTP. Hostnya adalah gaya.cs.umas.edu, benar di sini adalah host. Dan untuk pad ada benar juga di sini warsak alice.txt. Dan di sini untuk port dia mereturn -1 karena di sini portnya itu dia tidak memasukkan port, jadi dia hanya menggunakan default portnya saja. Karena default portnya HTTP itu adalah 80, jadi di sini akan ditampilkan 80. Selain itu, untuk selain resource berupa txt, kita juga bisa menampilkan resource berupa gambar yang ada di internet ataupun di intranet yang kita gunakan. Contohnya seperti ini untuk cara penggunaannya. Sama seperti tadi, karena kita ingin menampilkannya dalam menampilkan gambar, kita bisa menampilkannya di JFrame. Kita extend JFrame. Kemudian di sini judul dari JFrame di sini kita buat dulu static void min-nya, method min-nya.
Nah, di sini bisa kita definisikan, ada konstruktornya. Di sini pada mainnya akan memanggil konstruktor dari kelas ini. Di sini metode super untuk memberikan judul pada JFrame nanti, kita beri nama saja Java URL Processing. Kemudian kita bisa mengatur ukuran dari JFrame yang akan kita tampilkan. Di sini akan saya buat 400 x 400 saja, lebarnya 400, tingginya 400 juga. Kemudian set default close operation ini adalah untuk menghidupkan button untuk exit atau X nanti yang ada di JFrame itu sendiri. Ini exit on close. Ketika kita mengklik button yang merah itu yang exit, maka akan melakukan close, akan exit. Kemudian di sini kita masukkan URL-nya dengan kita instansiasikan dengan konstruktor sama seperti tadi. Servernya adalah URL dari gambar yang akan kita gunakan. Di sini bisa kita gunakan gambar ini ataupun gambar ini juga. Mungkin kita bisa gunakan yang ini saja. Masukkan. Jangan lupa kita import lagi paketnya. Dan kita berikan throw exception karena bisa saja terjadi kesalahan dalam program ini, jadi akan melemparkan kesalahan, kita tahu akan menangkapnya, ditangkap oleh malform URL exception. Kemudian setelah itu gambar ini akan kita tampilkan ke dalam label atribut object label, sehingga kita harus mengubah gambar ini menjadi URL, jadi icon dulu. Tapi sebelum ke icon kita harus mengubahnya menjadi buffered image dulu. Menggunakan metode image io read URL open stream, membuka streamnya. Kita import terlebih dahulu dan kita berikan exceptionnya. Setelah buffered image didapatkan, kita barulah bisa ubah ke dalam icon. Ini icon dengan konstruktor dengan parameter image, buffered image tadi. Kita import. Sudah, icon sudah dibuat. Kemudian kita tampilkan ke dalam label. Dengan menggunakan konstruktor JLabel dan parameternya adalah icon. Itu bisa langsung mengeset untuk menampilkan icon, tidak menampilkan teks. Kemudian kita berikan margin ataupun posisi nanti yang akan ditampilkan dari label ini akan ditampilkan di mana pada JFrame. Itu dengan menggunakan metode setBounds. Ini sama seperti margin kalau pada CSS. Kita buat aja 100 semua. Jadi margin kanan kiri atas bawahnya adalah 100 semua. Setelah selesai, pada JLabel ini dari JFrame ini sendiri, kemudian kita lakukan add komponen yaitu label 1 dengan menggunakan metode add, langsung add label 1. Udah.
Kemudian kita atur supaya nanti munculnya JFrame ini ada di tengah. Kita menggunakan set location relative to menjadi null untuk supaya di tengah. Kemudian set layoutnya kosong, kita nulkan juga, dan set visible menjadi true supaya untuk memunculkan dari frame ini sendiri. Bisa kita jalankan. Di sini akan tampil resource yang ada di web tadi. Seperti tadi, supernya atau judulnya, titelnya akan kita set dengan Java URL Processing, dan di sini label sendiri akan di set dengan isi icon dari resource yang ada pada online miss Pens ACID di sini. Ya, jadi menurut saya cukup segini, kurang lebihnya mohon maaf dari demo penggunaan paket init address dan juga paket URL. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kurang dari review materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.